Selamat sore teman-teman. Selamat Natal untuk kita semua. Natal kali ini mungkin gak seperti biasanya. Kita rayain di rumah masing-masing. Kita rayain sendiri mungkin. Tapi biarlah di Natal kali ini kita tetap bisa mempersiapkan hati kita dengan baik untuk menyambut Tuhan kita. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita ngambil waktu sejenak. Kita mau bersaat teduh sejenak. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita sambut Dia, Tuhan kita, Sang Raja damai. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu.
menyerahkan seluruh jalannya ibadah ini. Tuhan, kiranya ke dalam tangan-Mu saja kami menyerahkan seluruh ibadah ini, agar kami bisa tetap fokus kepadamu, dan hati kami hanya tertuju kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2000 tahun yang lalu, ada seorang anak yang lahir ke dunia. Anak itu lahir membawa satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia, termasuk aku dan kamu. Siapakah kita sampai anak itu mau menyelamatkan kita? Siapakah kita sampai dia mau turun ke dunia, dia mau tinggalin semua kenyamanannya di surga, mau mati di kayu salib dan menanggung dosa kita? Meskipun dia tahu kalau kita bakal tetap berbuat dosa dan akan berulang kali menyakiti hatinya. Siapakah kita, teman-teman? Saat ini, marilah kita tundukkan kepala kita. Kita mengakui segala dosa yang telah kita perbuat. Dan mari kita juga berterima kasih sama Tuhan, karena Dia selalu mau menerima kita, meskipun kita sering menyakiti dirinya. Tuhan, Kau tanggung derita dihina dunia, berdiri di hadapan manusia bagai domba tak berdaya. Tertikam manusia seakan bersalah. Ku terharu melihat dilurmu, apa yang Kau tanggung di salibmu. Tuhan, itu dosaku, sengsaraku dan sakitku. Tuhan, kasih yang Kau curahkan telah cukup membuatku terbawa dalam keselamatan-Mu. Tuhan, Kau tanggung derita dihina dunia, berdiri di hadapan manusia bagai domba tak berdaya. Teluh tertikam manusia seakan bersalah. Ku terharu melihat dilurmu, apa yang Kau tanggung di salibmu. Tuhan, itu dosaku, sengsaraku dan sakitku. Tuhan, kasih yang Kau curahkan telah cukup membuatku terbawa dalam keselamatan-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau minta ampun Tuhan untuk kesalahan yang kami berbuat kepadamu. Tuhan,
tolong kami Tuhan, agar kami bisa memperbaiki diri kami dan bisa hidup serupa dengan-Mu Tuhan. Tolong bantu kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kristus selalu berkuasa di dalam hati kita, tetapi sudahkah Dia ada di dalam hati kita? Sudahkah Dia lahir di hatimu? Hari tiap hari ku lalui, hidup dosa yang ku jalani. Mungkin karena Kau di hatimu tiada berarti. Hanya kasih dan anugerahnya, Kristus rela datang ke dunia, berdamai dan pengharapan. Natal sejati, Kristus mencari dan membangkitkan yang lesu. Sudahkah Dia lahir di hatimu? Ku mau setia ikut jalanmu, sangkal diri pikul selipmu. Biar hidupku teladanimu, Kristus yang lahir di hatiku. Mari teman-teman, Tuhan kita telah lahir untuk kita, membawa damai untuk kita semua, menjadi juru selamat kita. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan dan terus ingat siapa Tuhan kita. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dengan hati penuh rasa syukur, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya. Joy to the Lord. Glory to the Lord, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and
dipersilahkan duduk. Teman-teman, dari awal sampai akhir, Tuhan selalu setia. Apapun yang kita lakukan, baik berkenan ataupun menyakiti hatinya, Ia selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu, karena Bapa kita setia, apakah kita juga mau mentransformasikan hidup kita serupa dengan Tuhan kita? Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Satu, dua, tiga, jadi coti di sini. Cati, yuk hari ini cuci piring ya. Aduh, Ay gak bisa, Ay banyak kerjaan. You cuciin lah ya. Heh, you tahu gak sih? Ay dari pagi, siang, sore, malam nyuci piring, nyapu, ngepel, semua yang udah kerjain. You ngapain? Elah,
Kemarin juga udah gantiin Yu berapa kali. Rapiin barang Yu. Tiap siang juga cuci piring kalau lagi kelas. Yu aja nggak tahu. Heh, udah deh ya. Yu gak usah mulai-mulai yang kayak gini. Yu tahu Yu pasti kalah lah. Itu udah lebih banyak ginian. Yu tahu nggak? Dari Yu kecil, harus ngajarin Yu. Apalagi maths ya. Udah lama banget harus bikin cerita buat Yu. Terus tinggalin kerjaan Terus abis itu digambekin lagi sama Yu. Terus sekarang giliran cuci piring aja Yu hitungan. Aduh, pusing deh sama kalian. Tiap hari masih begitu. Mau sampai kapan begini? Aduh, Bang itu udah capek banget. Dari pagi melek mata dengan kalian ngoceh. Ribut gak pernah habis. Aduh, tolong. Kapan sih kalian mau berubah? Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hari Natal ini ketika kami bersama-sama dengan saudara seiman kami di dalam Natal yang pertama buat kami dengan nuansa situasi yang berbeda. Kami percaya ya Tuhan ini bukan kebetulan. Kami percaya di dalam setiap waktu kehidupan kami Tuhan bekerja dan Tuhan selalu punya sesuatu untuk dikatakan bagi setiap kami. Bahkan ketika kami merayakan Natal hari ini. Karena itu ya Tuhan kami rindu buka hati kami lebar-lebar. Pimpin hidup kami. Bawa kami kembali dekat kepadamu Allah. Yang sama-sama kami rayakan dan kami sembah di hari Natal ini. Tuhan kami bersyukur dan kami rindu Tuhan. Buka hati kami. Pimpin hidup kami. Agar kami mendengarkan suaramu yang lembut itu memanggil kami kembali. Terlepas dari apapun yang kami rasakan dan kami alami dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman Gloji. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman walaupun ini adalah Natal pertama kita secara virtual. Tapi di hari Natal ini ketika kita bersama-sama merayakan walaupun kita jauh dari tempat kita masing-masing tidak bisa ketemu dengan teman-teman di gereja. Tapi mari kita sama-sama membuka hati kita di hari Natal. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk lahir dan berkarya di tengah-tengah kehidupanmu dan kehidupanku. Teman-teman, mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Galatia, pasal yang kedua, ayat 19 sampai 20. Galatia 2, ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sampai sebagian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, kalau kita mau merangkum tahun 2020 yang kita jalani, yang sudah kita, bahkan sudah mau kita akhiri. Di Natal ini mungkin hanya tersisa berapa belas hari lagi sampai kita mengakhiri tahun ini. Kalau boleh kita rangkum atau kita simpulkan tahun ini di tengah kehidupan kita yang terus berjalan, maka kita bisa simpulkan dengan satu kata sebetulnya. Disruption. Atau dalam bahasa Indonesia, disrupsi. Teman-teman, apa itu disrupsi? Apa itu disruption? Disruption itu ibarat, teman-teman, engkau dan saya itu kita sedang pergi ke satu tujuan kita tertentu. Kita naik tol, kita naik mobil, dan lain sebagainya, kita lewat tol. Tetapi tiba-tiba jalan itu ditutup, dan kita dipaksa untuk memutar arah, atau kita dipaksa untuk ambil jalan yang lain, yang berbeda dari jalan yang kita punya biasanya. Teman-teman, itulah disrupsi. Disrupsi itu semacam gangguan, semacam intervensi atau interupsi atas segala sesuatu yang sudah kita jalani. Dan disrupsi itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi di dalam kehidupan kita di tahun ini, kita mengalami disruption yang sangat-sangat besar bukan di dalam hidup kita. Teman-teman, tetapi di dalam sepanjang sejarah dunia, disruption itu sesuatu yang berlangsung dan terus-menerus diperlukan. Teman-teman, misalnya, kalau teman-teman dulu
sekarang teman-teman punya handphone yang teman-teman pakai sekarang untuk beribadah, untuk merayakan Natal. Teman-teman, handphone yang kita punya itu hasil dari disrupsi. Kalau teman-teman ingat, mungkin kita belum lahir sama-sama ya, tapi handphone atau telepon yang pertama yang portable begitu ya, itu diciptakan itu sangat-sangat berat dan sangat-sangat besar. Kalau teman-teman lihat di gambar, itu paling kiri adalah telepon, mungkin telepon paling pertama. Sehingga kalau orang buat telepon, dia harus sambil tenteng satu kotak besar baru dia bisa menelpon. Lama-kelamaan kotak besar itu hilang, didisrupsi, digantikan lagi dengan HP. HP yang lebih kecil, lebih portable. Waktu itu kita punya yang namanya Nokia, saya punya dari kecil, Nokia begitu yang lumayan laris pada saat itu, bisa SMS walaupun kegunaannya masih terbatas, tapi sangat-sangat awet. Dan itu dipakai oleh hampir semua orang pada saat itu. Lalu beralih lagi pada saat saya masuk SMP atau SMA, itu udah mulai berganti lagi dari yang Nokia SMS biasa ke BlackBerry atau BBM, yang menggunakan BlackBerry Messenger untuk chatting satu sama lain. Tapi nggak lama setelah itu BlackBerry udah mulai ditinggalkan lagi. Orang udah nggak lagi pakai, kena disrupsi lagi. Udah mulai orang pakai HP Android atau pakai iPhone. Seperti yang kita punya sekarang ini mungkin. Teman-teman, disrupsi itu selalu mendatangkan sebuah perubahan. Kita punya mesin cetak, sampai sekarang kita punya printer. Dulu internet belum ada. Dulu kita masih kalau mau telepon ke luar negeri masih pakai wartel gitu ya, kalau teman-teman tahu. Sekolah tatap muka sekarang online, teman-teman, kita punya banyak sekali disrupsi dalam hidup kita dan itu bagian dari hidup. Tapi di tahun ini kita punya semacam intervensi yang sangat besar dan seakan-akan mind blowing, mengubah hidup kita, jalur hidup kita bahkan pada saat ini. Tetapi teman-teman, perubahan itu sesuatu yang selalu diperlukan dalam hidup kita, bukan? Ambil contoh misalnya buat teman-teman yang main Mobile Legends atau teman-teman yang main game, terutama di HP begitu. Teman-teman pasti tahu ada YouTuber yang bernama Just No Limit. Ya, dia adalah seorang yang pada awalnya itu adalah seorang pro player yang masih muda, sekitar 24 tahun. Dia adalah seorang pro player dari Mobile Legends. Ya, waktu itu dia mengikuti sebuah tim yang pro dan lain sebagainya. Tapi dia mengubah karirnya ketika pandemi ini di April 2020 sekitar, walaupun dia sudah punya YouTube, dia beralih dari pro player, dia beralih ke YouTuber secara spesifik karena pandemi mungkin, kemungkinan besar. Karena semua orang dikerjakan secara online sehingga orang pasti mengakses YouTube. Teman-teman, sehingga subscribernya itu melejit atau naik pesat sampai sekarang hampir menyentuh angka 20 juta hanya dalam waktu kurang dari setahun. Mungkin waktu itu dia punya ratusan ribu subscriber saja. Tapi bisa berpuluh-puluh kali lipat sekarang. Adalah karena dia didisrupsi. Karena dia berubah. Teman-teman, perubahan itu penting bagi hidupmu dan hidupku, bukan? Seenak atau nggak enaknya perubahan itu penting. Perubahan itu perlu. Itulah sebabnya seorang bernama Gail Sherry, teman-teman, berkata begini. If we don't change, we don't grow. If we don't grow, we aren't really living. Kalau kita tidak berubah, maka kita tidak bertumbuh. Dan kalau kita tidak bertumbuh, maka kita tidak benar-benar hidup. Teman-teman, mungkin kita mulai mengamini, iya, perubahan itu selalu penting. Perubahan itu walaupun nggak enak, selalu kita perlukan hari lepas hari. Dan kita harus berubah. Setiap waktu kita masih berubah, kan? Dulu dari 3G, 2G, 3G, 4G, sekarang udah mau 5G di luar negeri, bahkan udah 5G. Kalau kita nggak beradaptasi dan kalau kita nggak berubah, kita ketinggalan zaman, bukan? Teman-teman, tetapi pertanyaan pentingnya adalah bagaimana dengan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kalau segala sesuatu yang lain dalam hidup kita itu pada satu titik harus berubah supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa bertumbuh dan beradaptasi, maka pertanyaannya sekarang adalah gimana dengan kehidupan rohani kita? Teman-teman, kalau boleh jujur, bahkan di masa-masa seperti ini, kita nggak peduli tentang kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bahkan kita nggak peduli dengan Tuhan. Teman-teman, kehidupan rohani kita pun perlu berubah. Tetapi masalahnya adalah kehidupan rohani kita begitu terus berulang terus sampai kita bingung. Gimana caranya buat berubah? Saya stuck di posisi ini. Saya merasa kekristenan, ya udahlah, yang penting saya datang ke gereja dulu. Yang penting saya ikut kegiatan gereja, saya berikan persembahan, selesai. Tuhan nggak usah ganggu hidupku yang lain. Tapi ketika sekarang kita nggak bisa ke gereja,
Seakan-akan kita diganggu dan diusik. Kira-kira gimana kerohanian kita? Kerohanian kita pun mau tidak mau harus berubah. Atau kerohanian kita kering. Mungkin ini seperti yang digambarkan oleh seorang bernama Jay, umur 22 tahun. Teman-teman, Jay merasa begini. Saya itu sudah jadi orang Kristen selama 22 tahun. Tetapi bukannya menjadi orang Kristen berumur 22 tahun, saya malah menjadi orang Kristen berumur 1 tahun sebanyak 22 kali. Saya masih terus saja melakukan hal yang sama berulang-ulang. Teman-teman, pernahkah kita berpikir, jangan-jangan dari kecil saya jadi orang Kristen, ikut sekolah minggu, ikut remaja, bahkan sampai sekarang. Saya bukan jadi seorang remaja Kristen berusia 15 tahun, 16, 17 tahun. Saya malah jadi orang Kristen berusia 1 tahun sebanyak 17 kali, 15 kali, 16 kali. Teman-teman, kerohanian kita butuh dan perlu berubah. Ada apa dengan hidupmu sekarang? Kalau yang lain butuh berubah, kenapa kehidupan kita tidak berubah? Mungkin teman-teman sama seperti saya, mungkin seringkali engkau dan saya struggle di dalam masa-masa seperti ini untuk bertumbuh dan berubah. Tapi justru di hari Natal ini, ketika kita bersama-sama merayakan, Tuhan mengundang kita. Teman-teman, mari kita hari ini buka hati kita lebar-lebar. Kalau engkau dan saya mau untuk berubah dan diubahkan, maka ini saatnya. It's now or never. It's now or never. Teman-teman, kekristenan bukan cuma masalah kamu melakukan sesuatu berulang-ulang, tapi masalah kita terus ditransform. Dan itulah kenapa Paulus, kalau kita baca di surat Galatia, berbicara soal Injil. Evangelion dalam bahasa aslinya. Teman-teman, kalau kita baca di Galatia, konteksnya apa sih? Konteksnya adalah Paulus itu heran bahwa orang-orang di Galatia itu hidup jadi orang Kristen, tapi hidupnya tidak sesuai dengan Injil. Apa arti Injil? Teman-teman, Injil itu ibarat dalam arti katanya sebetulnya adalah kabar baik atau good news. Pada saat itu, biasanya kalau kaisar itu punya berita yang hendak disampaikan oleh para pembawa pesan begitu, mereka mungkin meniup semacam trompet begitu dan menyampaikannya di depan umum, berita dari pemimpin kaisar. Nah, itulah good news. Biasanya berkaitan dengan kelahiran anaknya kaisar atau berita-berita bahagia dari kaisar. Sehingga berita itu menyebar ke seluruh daerah kekuasaannya. Ketika Yesus lahir, itulah Injil, good news, yang Yesus bawa berita di tengah-tengah dunia. Bukanlah berita dari kaisar, tetapi berita perubahan, berita transformasi. Di tengah kehidupan dunia yang mandek, gak ada harapan. Tapi engkau dan saya sekarang punya harapan ketika engkau dan saya hidup di dalam Injil. Teman-teman, apakah engkau dan saya sekarang sudah percaya kepada gospel Injil, tapi hidup kita masih begini-begini aja, ya nggak? Kita merasa hidup kita nggak ada perubahan, dan kita bahkan tidak peduli sama sekali dengan kehidupan kita. Paulus bilang, kalau kamu betul-betul diselamatkan oleh Injil, maka hidupmu satu-satunya adalah hidup Injil, hidup good news, hidup kabar baik. Itu satu-satunya hidupmu. Tidak ada pilihan lain. Bagi engkau dan saya yang saat ini merasa stuck dalam rohani kita, gitu-gitu aja. Apakah kekristenan cuma soal segini, Tuhan? Mungkin kita bertanya-tanya, kita saat teduh kering, kita merasa stuck. Kehidupan kita nggak berubah. Karakter kita nggak berubah. Relasi kita nggak berubah. Kita nggak merasakan Tuhan. Di sini saya mengundang teman-teman sekali lagi. Injil, good news, itu masih ada di hari Natal ini. Buat engkau dan saya. Dan itu tidak pernah terlambat. Gimana caranya, teman-teman? Ada 2 fase yang saya rindu kita sama-sama renungkan dan gumulkan. Fase yang pertama, ketika engkau dan saya mau becoming the transformers. Wah, kata-kata agak ribet ya. Menjadi pengubah yang diubahkan terlebih dahulu. Ya, kalau kita bicara soal transform, itu berarti berubah secara total. Kita harus diubah dulu sebelum kita bisa menjadi orang yang membawa perubahan. Teman-teman, ada 2 fase. Yang pertama adalah phase 1. Engkau dan saya harus mati. Engkau dan saya harus mati. Something has to die in you. Tahap yang pertama. Tahap yang mungkin sulit.
engkau dan saya harus mati. Paulus bilang, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, aku telah mati. Fase yang pertama adalah mati. Kalau kita suka nonton film-film yang ada sekarang di Netflix ataupun dulu di bioskop, maka salah satu film yang mungkin sampai sekarang tidak pernah ada habisnya adalah film yang di dalamnya itu berisikan satu makhluk yang bernama zombie. Ya, dari zaman dulu, dari film awal-awal sampai sekarang, rasanya film-film yang seputar zombie, thriller, ataupun yang sekarang-sekarang tentang The Walking Dead dan lain sebagainya, teman-teman, itu nggak laku ya. Selalu ada aja film yang pakai zombie, selalu laku, teman-teman. Tetapi salah satu ciri karakteristik yang kita tahu, kita sudah sangat erat dengan zombie di dalam film-film yang kita tonton, adalah dia itu kayak hidup, tapi nggak kayak hidup. Zombie itu kayak hidup enggak, mati juga enggak. Kalau dia dikatakan hidup, dia gerak sih, tapi dia cuma ngejar-ngejar orang, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau dia dibilang mati, enggak, dia gerak. Teman-teman, karena itu zombie itu punya satu peran seakan-akan di tengah-tengah begitu ya. Setengah mati, setengah hidup, nggak jelas. Dan teman-teman, seringkali kehidupan rohani kita tuh kayak zombie. Kelihatannya kita hidup, kita ke gereja, kita datang. Bahkan saat ini kita baca Alkitab, engkau dan saya datang untuk beribadah melalui virtual. Kelihatan di luar kita hidup, tapi di dalam mungkin kita sedang mati. Teman-teman, banyak dari kita seringkali punya kehidupan Kristen adalah kehidupan Kristen yang zombie. Hidup enggak, mati juga enggak. Yang penting sekadarnya aja, secukupnya. Teman-teman, di Alkitab, celakanya tidak pernah ada pilihan itu. Pilihan dari Alkitab yang pertama, seperti yang ditawarkan oleh Paulus, adalah mati. Mati. Artinya apa? Teman-teman, artinya something has to die in you. Belum terlambat bagi teman-teman, ada yang harus mati di dalam dirimu. Mungkin itu apa? Mungkin itu standar hidup kita yang lama. Cara kita hidup, kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Kita masih gak serius dengan iman kita. Kita merasa, oh yang penting hidup saya buat saya. Atau mungkin kita punya pikiran dan hati yang lama. Yaitu apa? Yaitu kita gak mau baca firman. Kita gak mau betul-betul menggumulkan iman kita. Tuhan, aku mencintai engkau gak sih? Kita gak berani menggumulkan itu. Atau kita punya hidup yang lama, masih ada di dalam dosa. Mungkin di Natal tahun ini, kita masih bergumul dengan dosa-dosa kita. Mungkin pornografi, mungkin kemarahan, mungkin banyak hal lain yang kita bahkan masih struggle sampai sekarang. Teman-teman, Tuhan mengundang kita yang pertama. Anehnya adalah kita diundang untuk mati. Teman-teman, kalau Tuhan mengundang untuk mati, itu berarti nggak ada yang namanya setengah mati, setengah hidup. Kalau Tuhan bilang mati, itu kayak sebuah relasi kita udah putus sama seseorang. Bener-bener end. Nggak ada lagi hubungannya, nggak ada lagi komunikasi, end. Kehidupan kita dengan kehidupan yang lama, kita harus mati. Artinya, sama sekali nggak ada relasi lagi. Sama sekali nggak ada komunikasi lagi. Teman-teman, itulah yang Paulus bayar ketika dia ikut Tuhan. Paulus tadinya punya harkat, punya reputasi yang sangat baik. Dia orang yang sangat pintar, teman-teman. Bahkan reputasi dia adalah seorang yang sangat terkenal sebagai penganiaya orang Kristen. Tapi dia tinggalkan itu semua sejak hidupnya ditransformasi oleh Yesus. Berjumpa dengan Yesus. Paulus buang itu semua. Bagi dia, hidup dia yang lama sudah mati. Dan sekarang, dia hidup demi Kristus. Teman-teman, kalau saya tanya kepada teman-teman sekarang, di Natal kali ini, kalau ada yang harus mati dalam hidupmu, kalau ada yang bagimu secara pribadi, harus ada yang mati. Apa yang harus mati? Apa yang harus mati? Jawab itu secara pribadi di depan Tuhan. Kalau ada yang harus mati, apa yang harus mati di dalam hidup saya? Apa yang harus mati dalam hidup saya? Teman-teman, proses ini mungkin tidak mudah. Dan proses ini bisa mendatangkan rasa sakit buat kita. Nggak gampang. Tapi Tuhan mengundang kita sekali lagi. Mati. Sama seperti Dietrich Bonhoeffer bilang begini. When Christ calls a man, he bids him to come and die. Ketika Yesus memanggil seseorang, Yesus mengikat, atau mengajak dia untuk datang
dan mati. Teman-teman, undangan Tuhan yang pertama dan yang mungkin sulit buat kita adalah mati. Artinya mungkin meninggalkan kehidupan kita yang lama. Di tengah disrupsi gangguan kita dalam hidup ini saatnya engkau dan saya kembali hidup sesuai dengan Injil. Sesuai dengan kabar baik yang Tuhan bawa di hari Natal. Kalau ada yang harus mati, apa yang harus mati? Mungkin itu sakit, tetapi itu worth it. Kenapa? Karena jawabannya adalah ketika engkau dan saya mati, disitulah baru kita bisa masuk ke dalam fase yang kedua, yaitu resurrected, dibangkitkan. We have something to live for. Makanya Paulus bisa berkata begini, teman-teman, aku hidup, tadinya dia bilang kan, aku telah disalibkan, aku telah mati bersama dengan Kristus. Aku telah mati untuk hukum Taurat. Artinya aku nggak ada urusan lagi sama standar yang lama. Hidup yang lama. Sekarang, aku hidup. Aku tidak lagi mati. Tidak berhenti sampai aku mati. Aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Teman-teman, apa artinya? Ketika kau dan saya mati, Tuhan tidak berhenti membuat kita sakit, mati-matian membuang hidup kita yang lama. Kita bisa membuang hidup kita yang lama adalah karena Tuhan memberikan kita identitas yang baru. A whole new identity. A whole new life. Teman-teman, ketika engkau dan saya menjadi orang Kristen, itu bukan cuma masalah status kita berubah, di KTP kita jadi orang Kristen. Bukan cuma masalah saya jadi anggota gereja tertentu. Bukan cuma masalah saya sekarang saat teduh. Tetapi, keseluruhan identitas saya berubah. Keseluruhan diri saya berubah. Bukan cuma ketika di gereja. Ketika di rumah, di depan laptopmu. Ketika di rumah, di depan handphonemu yang tidak ada orang lain tahu. Ketika engkau chatting dengan temanmu, ketika engkau berrelasi dengan pacarmu dan orang yang kamu dekat, identitasmu tidak pernah berubah, selalu nempel. Siapa kamu? Kamu adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus, dan Kristus hidup di dalam. Teman-teman, ini ibarat ya, kalau kita lagi chatting sama seseorang via WhatsApp, dan kita lagi mau ketemu seseorang, "Woi, lu di mana?" Biasanya kita akan share live location, supaya dia bisa ketemu sama kita, atau kita ketemu sama dia. Nah, teman-teman, identitas yang baru, itu ibarat kita share live location. Identitas yang baru, artinya kita sekarang punya live location yang selalu tidak pernah berubah. Mau dimanapun kamu, mau di luar negeri, di luar kota gitu ya, di segala macam tempat, live location kita selalu sama. Kamu di tempat rumah kamu masing-masing, tidak masalah. Yang penting adalah live location kamu sekarang adalah in Christ. Paulus bilang, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. It is I, but not I. Wah, artinya apa tuh? Artinya, kalaupun saya hidup sekarang, saya punya badan, hidup di dalam daging, kata Tuhan, artinya, seluruh hidup saya itu di dalamnya ada Allah yang hadir, hidup di dalam saya. Teman-teman, ini statement yang sangat besar, ini berita yang sangat besar. Allah itu hadir bukan cuma menemani kita di tengah dunia. Allah hidup di dalam kita. Teman-teman, ketika engkau dan saya, misalnya ya, amit-amit begitu ya, kita kena corona begitu, kita lagi dalam masa pandemi. Teman-teman, orang yang kena pandemi COVID-19 gitu ya, kalau dia punya gejala dan lain sebagainya, biasa kan mempengaruhi daerah pernafasan. Tapi teman-teman, ketika dia kena dan dia harus diisolasi di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, kan yang nggak diisolasi, dia nggak mungkin diisolasi cuma paru-parunya kan. Dia nggak mungkin diisolasi cuma bagian pernafasannya karena cuma itu yang kena. Dia harus diisolasi seluruh badannya. Harus ada dirawat seluruh badannya. Teman-teman, sama halnya dengan kayak gitu. Kehidupan kita bersama dengan Tuhan itu nggak bisa dibagi-bagi. Oh, saya selesai dari gereja, sekarang saya di rumah, saya nggak sama Tuhan. Tuhan urusan saya di hari Senin sampai Sabtu, nggak usah ganggu-ganggu. Nggak bisa. Nggak pernah bisa. Pilihannya adalah kamu hidup bersama dengan Tuhan, live location kamu in Christ terus, kamu memancarkan lokasi in Christ, atau
kamu memancarkan lokasi di tempat lain. Kamu tidak di dalam Kristus. Gak ada pilihan di tengah-tengah. Oh, saya hari Minggu mau datang ke gereja. Hari Senin sampai Sabtu terserah saya lah. No. Kalau kamu mau berubah. Kalau engkau dan saya mau berubah. Sekarang, Kristus hidup di dalammu. Dan kita hidup bersama-sama dengan Kristus seumur kehidupan dengan kita. Teman-teman, berat gak? Berat. Mudah gak? Enggak juga. Tetapi seumur hidup kita, semua hidup kita harus berubah. Bukan setengah, bukan seperempat. Satu, penuh, semuanya. Teman-teman, ini ibarat saya punya satu ilustrasi yang bisa membantu kita semua. Kita lihat berikut ini. Teman-teman, ketika Yesus masuk ke dalam hidup kita, itu ibarat Yesus baru saja memasuki pintu di dalam hati kita. Ibarat Yesus itu baru masuk ke rumah kita, dan rumah kita seperti hati dengan banyak sekali kamar. Dan mungkin pada awalnya ketika kita jadi orang Kristen, kita membawa Yesus masuk ke dalam ruang-ruang di dalam hati kita. Mungkin pada awalnya kita menjamu Yesus masuk ke dalam hati kita, kita duduk, kita ada di ruang tamu misalnya. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan kita tunjukkan, Tuhan, lihat ruang tamuku, lihat sofa-sofaku yang bagus, lihat mejaku yang rapi, lihat bagaimana bagusnya ruangan-ruangan yang ada di sini, Tuhan. Tuhan silakan lihat, Tuhan silakan duduk, Tuhan kita jamu. Dan mungkin kita melayani Tuhan seperti kita menjamu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kristus masuk dalam hati kita dan kita membiarkan dia masuk, kita berikan dia jamuan yang terbaik di dalam hati kita, dan itu baik. Lalu kita bawa Tuhan keliling di dalam rumah hati kita. Kita punya banyak sekali ruangan. Setelah kita mungkin dari ruang tamu, kita berikan kesempatan bagi Tuhan. Tuhan, lihat, ini kamarku. Tuhan, lihat betapa bagusnya kamarku, dan kita jamu Tuhan di sini. Kita ngobrol dengan Tuhan di sini, kita bilang ke Tuhan betapa kita menyayangi dia, kita mau menyembah dia, dan kita mau hidup buat dia. Lalu kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan hadir di dalam hati kita. Tuhan masuk ke dalam setiap bagian dari kehidupan kita. Tuhan hadir, Tuhan ada di dalam setiap bagian dari kehidupan kita. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman, ketika kita berlangkah bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan masuk ke dalam ruang-ruangan di dalam hati kita, maka seringkali kita ada satu ruangan di mana Tuhan itu seharusnya hadir. Kita ada satu ruangan yang seringkali kita tidak mau Tuhan dapati. Ada satu pintu yang mungkin seringkali tertutup. Kita mungkin membiarkan Tuhan masuk ke dalam bagian-bagian lain di rumah kita. Ruang tamu yang bagus, kamar tidur yang rapi. Tapi seringkali ketika Tuhan mau masuk, Tuhan tidak mau masuk sebagian dari rumah kita. Tuhan mau kalau dia mau menempati. Tuhan mau menempati seluruh hati kita. Tetapi seringkali di dalam rumah kita, ada satu ruangan yang seringkali terkunci dan tertutup. Dan Tuhan ingin masuk, tetapi kita bilang, oh Tuhan jangan masuk sana Tuhan. Itu terkunci, tidak bisa buat Tuhan. Seringkali ada ruangan-ruangan yang kita tidak berani buka. Ada ruangan-ruangan yang kita bahkan tidak berani tunjukkan kepada Tuhan. Mungkin itu ada di dalam hati kita yang terdalam, kebobrokan kita, dosa-dosa kita. Dan kita merasa, Tuhan mendingan gak usah deh, gak usah lihat. Tapi Tuhan ingin masuk ke dalam hidup kita sepenuhnya. Tuhan tidak mau hanya masuk ke dalam ruangan-ruangan kita yang bagus. Tapi seringkali ada ruangan yang kita kunci dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, kau harus kasih aku masuk sepenuhnya atau tidak sama sekali. Kalau engkau mau diubahkan, kamu punya identitas yang baru, hidup yang baru di dalam Kristus, maka pintu yang dikunci ini, pintu yang seringkali kita tidak kasih lihat ke orang lain siapapun, di tengah baiknya hidup kita sebagai orang Kristen, Tuhan mau masuk. Dan Tuhan mau mengubahkan kita. Adakah pintu-pintu yang seperti itu, yang bahkan kita belum berani katakan, atau kita belum berani kasih Tuhan masuk? Tuhan mau masuk ke dalam hidup kita. Teman-teman, Tuhan mau masuk ke dalam keseluruhan hati kita.
adalah karena Dia yang menciptakan kita dan Dia yang mengasihi kita. Ketika kita tidak berani membuka pintu kita untuk Tuhan, maka kita menyia-nyiakan kesempatan dari Sang Pemberi hidup. Kita tidak kasih tempat tersembunyi di dalam hati kita kepada orang asing. Kita kasih tempat yang tersembunyi untuk dibuka oleh Yesus. Adalah karena Dia satu-satunya yang menciptakan kita. Dia yang kenal siapa kita. Dia tahu persis borok-boroknya kita walaupun kita nggak kenal. Dan kita nggak mau tahu. Dia tahu persis dan Dia tetap mau menerima kita. Itulah alasan kita harus selalu membuka pintu buat Dia untuk diubahkan. Adalah karena hanya Dia yang bisa mengubah kita. Teman-teman, ketika kita sudah diubahkan, itu bukan cuma soal kita egois hidup. No. Kenapa ketika kita hidup lagi buat Tuhan, kenapa itu kehidupan yang worth it? Teman-teman, ada sebuah kisah dari seorang yang bernama William Borden. Dia lahir di Inggris, teman-teman, dan dia dari keluarga yang sangat kaya. Bayangin aja, teman-teman, dia bisa keliling dunia pada umur 16 tahun pada masa itu. Bayangin ya, di tahun 1800-an, 1900-an, udah bisa keliling dunia. Bayangin dia sekaya apa pada saat itu. Teman-teman, tetapi ketika dia menjelajahi Asia, Timur Tengah, Eropa, William Borden sebagai seorang yang percaya itu gelisah sekali hatinya. Dan Tuhan menggerakkan hatinya, saya mau melayani Tuhan menjadi misionaris, terutama pergi ke China, ke Tiongkok. Teman-teman, salah seorang teman dari William Borden itu nggak percaya pas William Borden itu berkomitmen mau menyerahkan seluruh hidupnya buat Tuhan. Nggak mungkin lah, ngapain lu udah punya segala sesuatu yang lu mau, lu udah punya harta. Tetapi William Borden ketika mendengar temannya meragukan itu, dia menuliskan di 2 kata di belakang Alkitabnya. Dia menuliskan no reserve. Tidak ada tempat. Artinya, tidak ada tempat bagi yang lain. Tidak ada tempat bagi kekayaan. Tidak ada tempat bagi tujuan hidup saya yang lain. Reserve tempat itu hanya bagi Kristus. Tempat di dalam diri saya, hidup saya, hanya bagi Kristus. Teman-teman, Borden menyimpan itu dalam hatinya. Dan ketika dia kuliah di Universitas Yale pada saat itu, kerinduannya buat melayani Tuhan terus tidak pernah berhenti. Malahan pada saat itu, teman-teman, dia banyak melayani orang-orang lewat kelompok doa, dia menginjili orang lain. Dan dia salah satu mahasiswa yang paling top pada saat itu di Universitas Yale. Dan setelah dia lulus, dia pun kebanjiran banyak tawaran pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi. Dia dapat banyak tawaran, dia udah kaya dari keluarganya, dia dapat pekerjaan yang mapan sangat-sangat enak. Tetapi dia ingat, kalau hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan, Tuhan mau sepenuhnya, bukan setengah, sebagian. Dia pun menolak semua tawaran pekerjaan yang sangat baik dan sulit didapat pada saat itu. Dan dia menulis lagi ketika dia merenungkan firman Tuhan, dia menulis lagi 2 kata di belakang Alkitabnya. No retreat. Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata mundur. Dia sudah berkomitmen untuk menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Dan dia tidak akan pernah mundur untuk hidup buat Tuhan. Teman-teman, akhirnya setelah Borden lulus dari sekolah Alkitab, dia pun bersiap untuk berlayar ke China untuk menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Apa yang dia rindukan akhirnya bisa dia capai. Teman-teman, tetapi dia singgah dulu di Mesir karena dia ingin belajar bahasa Arab untuk menginjili orang-orang Muslim pada saat itu. Dia singgah dulu di Mesir sebelum dia nanti akan berangkat ke China. Tetapi suatu ketika, teman-teman, Borden harus mati di Mesir. Dia terkena sebuah penyakit yang parah, peradangan di otak, sehingga dia harus mati di usia sekitar 25 tahun. Teman-teman, berita kematiannya itu sangat menggemparkan banyak orang pada saat itu. Borden yang udah menyerahkan kekayaannya, cita-citanya, segala sesuatu yang dia punya, yang nyaman, yang enak, masa depannya, harus berakhir mati. Bahkan sebelum dia bisa datang ke tempat di mana dia mau pelayanan. Tempat yang menggerakkan hati di China, dia belum nyampe. Dia masih di Mesir, belum sampai ke sana. Dia udah mati.
Teman-teman, kalau kita jadi Borden pada saat itu, kita mati sebelum kita mencapai apa yang kita mau. Kira-kira apakah kita pantas kecewa dan marah sama Tuhan? Mungkin kalau engkau dan saya, kita pasti marah kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah menyerahkan semuanya buat engkau, tetapi kenapa hidupku masih begini? Kita bisa komplain sama Tuhan. Tetapi suatu ketika orang-orang keluarganya itu membereskan barang-barang dari Borden yang sudah meninggal, maka mereka menemukan Alkitabnya yang tempat dia menuliskan kata-kata tadi, no reserve, no retreat. Tetapi ternyata mereka menemukan ada 2 kata lain yang sudah ditulis oleh Borden sebelum dia meninggal. Borden menulis di belakang Alkitabnya kata-kata terakhirnya. Dia menulis no regret. Tidak ada penyesalan. Tidak ada tempat selain bagi Yesus. Tidak ada kata mundur. Dan tidak ada penyesalan. Teman-teman, Borden hidup sangat muda. Dan dia mati di usia yang sangat muda. Tetapi apakah hidupnya tidak berarti? Sama sekali tidak. Kehidupannya adalah kehidupan yang layak untuk dia perjuangkan. Kenapa? Karena Kristus hidup dalam dirinya. Kristus mengubah dia. Sehingga apapun yang terjadi, bahkan dia harus mati sekalipun, dia tinggalkan semua kekayaannya, tinggalkan semua ambisi cita-citanya, dan dia hidup buat Tuhan. Tetapi itu adalah kehidupan yang sangat-sangat worth it pada hari ini. Ketika Tuhan sudah mengajak kita untuk mati, Tuhan mengajak kita untuk hidup buat dia. Kenapa? Karena kehidupan buat Tuhan itu sangat-sangat istimewa, sangat-sangat sukacita walaupun menderita, sangat-sangat layak untuk kita hidupi. Dan saya ingin bersaksi kepada teman-teman, ketika saya menyerahkan diri saya untuk menjadi hamba Tuhan, tidak pernah saya menyesal. Karena hidup buat Tuhan jauh lebih nikmat daripada cuma soal uang, daripada cuma soal kekayaan atau soal dipuji oleh orang. Hidup buat Tuhan jauh lebih berharga. Teman-teman, pertanyaannya sekarang, untuk siapa kita hidup? Kepada siapa kita hidup? Teman-teman, di hari Natal, kita bisa berubah. Hidup kita, satu-satunya kesempatan kita bisa berubah adalah karena Sang Putra Natal lahir di tengah-tengah dunia. Di tempat yang kecil, seakan-akan tidak ada harapan. Tetapi di situ dia mendobrak kemustahilan. Dan disitulah justru, di peristiwa Natal, Yesus sengaja mematikan hidup lamamu supaya kamu bisa dihidupkan lagi buat dia. Yesus sengaja mematikan hidup lamamu supaya kamu bisa dihidupkan kembali buat dia. Teman-teman, saya rindu tidak pernah ada kata terlambat selagi Tuhan masih berbicara kepadamu untuk berubah, serahkan hidupmu buat Tuhan. Jangan sia-siakan. Kenapa? Dia selalu menunggu engkau dan saya. Bahkan di hari Natal, di tengah kehidupan kita saat ini, kita merasa broken, kita merasa putus asa, kita merasa kita masih, dan bahkan makin hidup dalam kegelapan. Terang itu selalu datang kepada kita, mengundang kita, terus-menerus menyatakan diri kepada kita dan berkata, Immanuel, God with us. Tuhan beserta denganmu dan denganku. Tuhan beserta dengan kita, dan bahkan Immanuel artinya adalah God in us. Diam di dalam kita. Dan itulah hidup yang dihidupi oleh Paulus. Hidup yang sangat berarti ketika dia meninggalkan segalanya buat Tuhan. Pertanyaannya buat kita. Kita mau gak untuk mati? Kalau ada yang harus mati dari hidup lamamu, apa yang harus mati? Dan kalau sekarang kamu mau hidup buat Tuhan, hidup yang seperti apa yang kamu mau? Undangan dari Tuhan di hari Natal ini tetap sama. Sang bayi yang lahir itu mengajak kita untuk mati. Tetapi dia juga mengajak kita untuk hidup, mati, dan dibangkitkan. Kalau engkau mau hidupmu berubah saat ini, di Natal kali ini, jangan pernah sia-siakan kesempatan datang di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Teman-teman, Natal tahun ini adalah Natal yang sangat berbeda. Tetapi justru itulah kesempatan bagi kita di Natal kali ini yang berbeda.
kesempatan bagi Tuhan menyentuh hidupmu. Di hari Natal Tuhan ingin berkata, aku mengasihimu, aku memberikan segala-galanya buatmu. Kenapa? Karena aku mengasihimu dan aku ingin mengubah hidupmu. Teman-teman, engkau yang bergumul sudah sekian lama, mari datang di hadapan Tuhan. Kapan terakhir kamu meminta Tuhan ubahkan hidupku? Dan kalau ada yang harus mati dan Tuhan ingin ubahkan, apa yang kita harus ubahkan? Mari ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Ingat, sang bayi itu lahir di dalam hidup kita. Berbicaralah kepadanya, dia menunggu kita. Ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Teman-teman, Natal kali ini akan berlalu dengan sia-sia. Sama seperti Natal-Natal yang lain. Kalau kita tidak pernah ambil komitmen saat ini di hadapan Tuhan. Maka berapa puluh Natal pun yang pernah kita rayakan seumur hidup kita, nggak akan ada artinya. Karena itu saya tantang teman-teman semua saat ini. Di tengah kelemahan kita, kehancuran hidup kita saat ini, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu, izinkan saya bertanya kepada teman-teman. Teman-teman, yang pertama adalah, apakah kamu mau siap untuk ditransformasi? Kalau kamu ingin diubahkan, mari minta saat ini kepada Tuhan. Kalau engkau mau diubahkan, taruh tangan kananmu di dada di sebelah kiri. Bilang kepada Tuhan sederhana, Tuhan, aku sadar aku hancur. Aku sadar hidupku harus mati. Aku mau diubahkan oleh Tuhan. Minta betul-betul kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan yang mengasihi kita. Minta betul-betul di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Apakah engkau dan saya mau minta ditransformasi? Dan yang kedua, teman-teman, ketika kita ditransformasi, kita bukan cuma hidup buat diri kita sendiri. Kita bukan cuma sekedar hidup egois dan enak ketika kita jadi orang Kristen. Tapi banyak orang di luar sana selalu butuh kasih Tuhan. Kita yang sudah diubahkan selalu butuh berubah. Selalu butuh mengubahkan orang lain. Dan itulah hidup yang ditawarkan oleh Paulus, William Borden, saya, dan orang-orang Kristen. Dunia butuh putra Natal itu. Dunia butuh kasih Yesus. Teman-teman, kita punya cita-cita. Tapi mau gak sekarang kita mau komitmen serahkan itu semua di hadapan Tuhan? Jikalau engkau mau mengerjakan misi Tuhan di dalam hidupmu, mengerjakan apa yang jadi panggilan Tuhan. Tuhan, saya mau serahkan cita-cita saya, masa depan saya ke dalam tangan Tuhan. Saya tidak lagi mau hidup untuk diri saya sendiri, itu sudah mati. Tapi sekarang ketika saya dibangkitkan, hidup saya sekarang, saya pertaruhkan, persembahkan di hadapan Tuhan. Jikalau engkau mau memulai itu dari saat ini sejak remaja, sama seperti saya sejak remaja mempersembahkan hidup saya buat Tuhan, mari taruh tangan kanan kita di dada kita. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ini hidupku, aku serahkan kepadamu. Semua cita-cita masa depan, aku mau serahkan bagimu. Bilang kepada Tuhan, teman-teman. Bilang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kenal kami. Engkau tahu siapa kami. Dan kami mau ya Tuhan saat ini, jikalau ada di antara kami yang harus mati, supaya kami bisa dibangkitkan kembali hidup buat Tuhan. Tuhan, tolong matikan kami. Buat kami kembali hidup buat Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan Natal yang sudah kami rayakan puluhan kali, tetapi tidak pernah ada perubahan dalam diri kami. Tuhan, kami mohon di Natal kali ini, Natal yang sangat berbeda, tetapi tidak pernah bisa menghalangi kesempatan Tuhan berbicara
menyentuh hidup kami. Tuhan tolong. Kami rindu, kami selalu membutuhkan perubahan dari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Teman-teman yang sudah membuat dedikasi atau komitmen di hadapan Tuhan, teman-teman bisa mengisinya di dalam Google Form yang sudah tertera. Teman-teman, di Google Form ini adalah bentuk komitmen kita di hadapan Tuhan. Isilah Google Form ini dengan sebuah tekad komitmen. Tuhan, saya mau hidup buat Tuhan. Ini menjadi bukti buat kita. Saya mau diubahkan dan saya mau hidup buat Tuhan. Teman-teman bisa isi Google Form-nya, doakan betul-betul. Isi sesuai dengan komitmen tadi teman-teman di hadapan Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ambil waktu untuk isi Google Form-nya. Jadikan itu komitmen kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ini kami, komitmen kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang kami rayakan hari ini, kelahirannya, kasih-Nya yang begitu besar yang bisa mengubahkan kami. Kami berkomitmen, kami berdoa. Amin. Teman-teman, jadi apa respon kita? Maukah kita ditransformasikan sesuai dengan hatinya Tuhan? Mari kita bawa diri kita ke hadapan-Nya, agar kita bisa mulai dari diri kita terlebih dahulu untuk memberitakan kasih-Nya ke orang-orang. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami
ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita kepada Tuhan. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita sama-sama menutup kebaktian Natal kita. Dan kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal. Kami percaya bahwa itu tidak pernah bisa menghalangi kami dari berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau menerima kami, dan Engkau memberkati kami. Karena itu teman-teman, di dalam kehidupan kita masing-masing, dimanapun kita berada sekarang, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya anugerah yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Allah yang mengasihi dan menerima kita, yang mau mengubahkan kita di hari Natal ini. Dan pimpinan, penyertaan, kekuatan, meterai dari Allah Roh Kudus, berkat dari Allah Tritunggal, terus menyertai kehidupanmu dan kehidupanku di tengah masa seperti ini, mulai dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji
saat teduh, ibadah selesai. Selamat Hari Natal untuk kita semua. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year.
Thank you.